balik lagi dengan podcast gue di Ria Podcast. Bagaimana kabar kalian? Tentunya harus sehat dimanapun kalian berada dong ya. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, share video ini ke teman-teman kalian, serta aktifin juga notifikasi loncengnya agar kalian gak ketinggalan dengan video-video gue lainnya. Dan jangan lupa juga tulis saran kalian di kolom komentar, podcast apa saja yang bisa gue bahas selanjutnya. Atau bisa juga DM di IG gue di Putriani Winingsih. Nah, sahabat Ria Podcast, kali ini gue akan kembali bahas part 2 cerita Andre Cikatilo si pembunuh berantai. Nah, selama penyelidikan polisi, Cikatilo belum juga berhasil diketahui sebagai dalang dari pembunuhan tersebut. Hingga pada 27 Desember 1983, Cikatilo kembali membunuh seorang laki-laki berusia 14 tahun bernama Sergei Markov. Yang mana Sergei ini diiming-imingi, dan setelah mereka sampai di sebuah stasiun pedesaan dekat Novocharskassk, Sergei dibunuh dengan alat vital yang dipotong, disayat di leher dan di badan bagian atas sebanyak 70 luka. Kemudian Cikatilo mengeluarkan isi perut Sergei. Dan pada 1984 di bulan Januari dan Februari, Cikatilo membunuh 2 orang wanita lagi di Taman Penerbangan Rostov. Kemudian di bulan Maret ia membunuh bocah laki-laki berusia 10 tahun. Nah, pada pembunuhan ini beberapa saksi yang bisa memberi keterangan pada penyelidik tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Cikatilo ini. Polisi juga menemukan jejak si pembunuh dan sampel air mani dan air liur pada tubuh bocah laki-laki yang bernama Petasinkov setelah ditemukan mayatnya. Pada bulan Mei sampai dengan bulan 6 September 1984, Cikatilo masih tetap membunuh para korbannya dengan cara dimutilasinya. Dikeluarkan isi perut sampai ada juga mayatnya ditemukan dengan bibir atas yang dipotong. Lalu pada 13 September, Cikatilo diobservasi oleh 2 detektif yang menyamar mencoba berbicara dengan wanita muda di stasiun bus Rostov. Kemudian para detektif mengikutinya ketika ia berkeliaran di kota, mencoba mendekati wanita dan melakukan tindakan protestrisme di tempat umum. Setelah kedatangannya Cikatilo di pasar pusat, ia ditangkap dan ditahan. Dan para detektif juga menemukan pisau 8 inci, beberapa tali panjang, dan toples vaselin. Buruknya lagi, ia juga diselidiki karena kasus pencurian kecil di salah satu mantan majikannya tempat dia bekerja. Maling juga ternyata Cikatilo ini. Tapi sialnya, para penyelidik penemukan sampel darah Cikatilo ini mengungkapkan golongan darah tipe A, sedangkan sampel semen ditemukan pada total 6 korban yang dibunuh oleh pembunuh yang diketahui sepanjang musim semi dan musim panas itu menunjukkan hasil tipe AB. Akhirnya nama Cikatilo ditambahkan ke file indeks kartu yang digunakan untuk penyelidik. Buruknya lagi, ia juga diselidiki karena kasus pencurian kecil di salah satu mantan majikan tempatnya bekerja. Maling juga ternyata Cikatilo ini. Dan tapi sialnya, sampel darah Cikatilo ini mengungkapkan golongan darah tipe A, sedangkan sampel semen ditemukan pada total 6 korban yang dibunuh oleh pembunuh yang diketahui sepanjang musim semi dan musim panas waktu itu menunjukkan hasil tipe AB. Akhirnya nama Cikatilo ditambahkan ke file indeks kartu yang digunakan oleh penyelidik. Namun hasil analisis golongan darahnya secara besar-besaran mengabaikannya sebagai pembunuh yang tidak dikenal. Cikatilo hanya dinyatakan bersalah atas pencurian properti dari majikan sebelumnya dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara, tetapi dibebaskan pada 12 Desember 1984, yang berarti Cikatilo ini hanya dipenjara 3 bulan. Karenanya setelah keluar dari penjara itu, Cikatilo kembali membunuh
Pada 1 Agustus 1985 pada seorang wanita berusia 10 tahun bernama Natalia. Sampai dengan tahun 1987 Cikatilo ini terus membunuh para korbannya dengan cara pembunuhan yang sama. Tapi selama itu para penyelidik terus menyelidiki pembunuhan itu. Atas permintaan Viktor Burakov, polisi juga mengambil tindakan berkonsultasi dengan psikiater, yaitu dengan Dr. Alexander Bukanovsky. Dari penyelidikan, Alexander berhasil menghasilkan profil psikologis pembunuh yang tidak diketahui penyidik. Dari hasil profil psikologis, Alexander itu menyatakan gambaran si pembunuh sebagai pria yang tertutup dan berusia antara 45 dan 50 tahun yang mengalami masa kanak-kanak yang menyakitkan dan terisolasi, dan juga tidak mampu menggoda atau berpacaran dengan wanita karena menderita penyakit impotensi dan hanya akan mencapai gairah seksual apabila dengan melihat korbannya menderita. Pembunuh ini sendiri adalah analog dengan hubungan seksual yang orang ini tidak mampu lakukan, dan pisaunya menjadi pengganti alat kelaminnya yang gagal berfungsi secara normal. Alexander juga menuliskan bahwa si pembunuh seharusnya untuk bepergian secara teratur dan berdasarkan pada hari-hari. Sebenarnya dalam minggu ketika pembunuhan itu terjadi, pembunuh kemungkinan besar terikat dengan jadwal produksi. Nah, karena berita ini sudah beredar di surat kabar tentang perburuan pembunuh, Cikatilo yang sudah membaca berita itu kemudian mengikuti penyelidikan dengan hati-hati dan menjaga agar pembunuhannya terkendali. Namun dia tetap membunuh para korbannya. Hingga pada akhirnya di tahun 1987 Cikatilo ditangkap lagi atas kasus pembunuhannya. Namun Cikatilo ini memberikan pernyataan yang mengklaim bahwa polisi salah dan mengeluh bahwa ia juga ditangkap pada tahun 1984 karena serangkaian pembunuhan yang sama. Tetapi polisi tidak menggubris pernyataannya itu dan tetap melanjutkan penyelidikan. Pencarian telanjang tersangka mengungkapkan bukti lebih lanjut, yaitu salah satu jari Cikatilo mengalami luka daging. Pemeriksa medis menyimpulkan bahwa luka itu berasal dari gigitan manusia karena korban kedua terakhir Cikatilo yang bernama Viktor Tisenko adalah seorang pemuda yang kuat secara fisik. Dan meskipun tulang jari Cikatilo ditemukan patah dan kuku jarinya yang telah digigit, Cikatilo tidak pernah mencari perawatan medis untuk luka-lukanya itu. Kemudian pada 21 November, pertanyaan resmi Cikatilo dimulai. Interogasi dilakukan oleh Isa Kostoyev. Strategi yang dipilih oleh polisi untuk memperoleh pengakuan adalah mengarahkan Cikatilo untuk percaya bahwa dia adalah individu yang sakit dan membutuhkan bantuan medis. Tujuannya adalah untuk memberi Cikatilo harapan bahwa jika dia mengaku, dia tidak akan dituntut dengan alasan kegilaan. Pada saat itu juga hasil tes darah Cikatilo kembali mengungkapkan golongan darahnya tipe A dan bukan tipe AB. Namun bukti fisik memang pas dengan Cikatilo, ditambah fakta bahwa simpatisan telah menyimpulkan jenis darah pembunuh yang mereka kejar menggunakan sampel semen yang diperoleh dari pakaian dan tubuh 14 korban yang bertentangan dengan sampel darah sebenarnya. Para penyelidik memperoleh sampel semen Cikatilo untuk menguji golongan darahnya dan hasilnya menegaskan bahwa sampel semen Cikatilo adalah tipe AB sedangkan darah dan air liurnya adalah tipe A. Akhirnya, dan pada tanggal 29 November atas permintaan Barkov dan Fetisov, Dr. Alexander Bukanovsky diundang untuk membantu pemeriksaan tes. Alexander membaca kutipan dari profil psikologis untuk Cikatilo dan dalam 2 jam kemudian Cikatilo menangis dan mengaku kepada Alexander bahwa ia memang bersalah atas kejahatannya. Setelah berbincang hingga sore hari, Alexander melaporkan kepada Burakov dan Fetisov bahwa Cikatilo siap mengaku.
Dan pada akhirnya pada 14 Februari 1994 Cikatilo dibawa dari sel hukuman mati ke kamar kedap suara di penjara dan dieksekusi dengan satu tembakan di belakang telinga kanan. Kemudian ia dimakamkan di kuburan tak bertanda di pemakaman penjara. Akhirnya cerita Cikatilo selesai, sahabat Ria Podcast. Dan sampai sini aja dulu video gue. Jangan lupa kalian komen di kolom komentar podcast apa aja yang bisa gue bahas selanjutnya, dan bagaimana menurut kalian cerita tersadis ini. Komen di bawah. Ya, podcast mengucapkan bye-bye.